Semangat pagi, shalom semuanya. Selamat pagi yang di US, selamat sore yang ada di Indonesia. Salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak jadi berkat. Amin. Gimana yang di US tidurnya semalam? Puji Tuhan, hari ini kita masih dibangunkan Tuhan, tidak kurang suatu apapun. Masih dikasih kesempatan satu hari lagi untuk terus berubah, untuk berbuah buat Tuhan, terus tumbuh, kuat, dan jadi berkat. Dan masih ada tujuan Tuhan yang mau digenapi dalam kehidupan kita hari ini. Amin. Saudara, pembelajaran perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Tiga Pohon. Saudara tahu bahwa di dalam firman Tuhan kita ini sering diumpamakan seperti pohon. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta di Betsaida, ayatnya nanti saudara baca ada di Markus 8 ayat 22 sampai 26. Nah, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta ini, firman Tuhan berkata Tuhan Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya, dan lalu Tuhan tanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Lalu orang yang buta itu menjawab, "Aku melihat orang, sebab mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon." Lalu Tuhan Yesus meletakkan tangannya kedua kalinya ke atas mata orang itu dan dikatakan bahwa sekarang orang itu sungguh-sungguh jelas melihat. Ia dapat melihat segala sesuatu dengan baik. Nah, jadi yang pertama yang dibukakan oleh Tuhan Yesus adalah mata rohaninya. Makanya dia melihat orang-orang itu seperti pohon, dan pada saat Tuhan Yesus meletakkan tangan yang kedua kali, maka mata jasmaninya dibuka sehingga dia bisa melihat dengan jelas. Nah, jadi saudara, emang ya di dalam firman Tuhan kita itu diumpamakan pohon-pohon. Ayatnya banyak saudara, contohnya banyak. Misalnya kita tahulah ayat yang terkenal di Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah dan daunnya tidak layu." Kemudian di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan berkata, "Orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang akarnya merambat ke tepi batang air, tidak takut panas terik." Nah, tadi saya bilang kan judulnya ada tiga pohon. Nah, jadi yang pertama, pohon pertama dan pohon kedua itu ada di Mazmur 92 ayat 12 ya. Mazmur 92 ayat 12 berkata, "Orang benar akan bertunas seperti pohon korma." Itu pohon yang pertama, pohon korma. Nah, pohon yang kedua dibilang begini, "Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon." Nah, kita mau belajar yang pertama dulu, pohon korma. Orang benar bertunas seperti pohon korma. Saudara, pohon korma adalah sebuah pohon yang memberi banyak sekali manfaat. Batangnya itu kayunya kuat, daunnya itu kalau dikeringkan bisa dianyam dan dijadikan tikar, dijadikan keranjang, dan tentunya kita tahu buah korma yang juga banyak sekali disukai orang, dinikmati orang. Pengembara-pengembara di padang gurun senang kalau melihat ada pohon korma karena mereka bisa istirahat dan seringkali mereka temukan ada sumber air atau oasis di sekitar pohon korma tersebut, saudara. Nah, tapi sebelum pohon korma ini memberikan manfaat yang begitu banyak bagi banyak orang, kita harus tahu bagaimana proses pohon korma ini ditanam. Pohon korma itu tumbuh di timur tengah sana, saudara, di tanah yang padang pasir atau padang gurun, yang dimana kita tahu padang gurun itu memiliki sumber daya gizi yang sedikit, jadi nggak subur lah, nggak subur sama sekali, beda dengan tanah-tanah yang lain yang subur, saudara. Ya, namanya padang pasir. Jadi di padang pasir juga kita tahu bahwa air itu terbatas, bahkan hampir nggak ada. Kalau siang di padang pasir itu panas sekali, dan kalau malam itu bisa drop dingin sekali. Belum lagi sering ada badai pasir di padang pasir ini, saudara. Belum lagi dengan binatang-binatang yang ada di gurun pasir yang biasanya adalah reptil-reptil yang berbahaya seperti ular, kalajengking. Nah, jadi di dalam lingkungan yang keras seperti inilah, yang tandus, yang kering, yang banyak badai pasir, pohon korma ini tumbuh. Nah, pada saat pohon korma ini ditanam,
pohon korma ini benihnya yang ditanam itu ditutup, ditindih dengan batu-batuan, saudara, dengan tumpukan batu yang menutup benih korma itu, saudara. Mungkin ya supaya benihnya itu karena pasir kan gampang sekali kalau ada angin kan bergerak, saudara ya. Mungkin tujuannya supaya benihnya itu nggak kemana-mana. Jadi waktu mau tanam pohon korma ini ditindih dengan batu. Nah, karena ada batu-batu di atasnya yang menindih benih itu, pohon korma ini waktu pertama tumbuhnya itu bukan ke atas, tetapi ke bawah. Jadi begitu si benihnya ini tumbuh, mulai keluar akar, dia nggak seperti biasanya akarnya ke bawah terus ada yang ke atas juga nggak, saudara, karena ditindih. Nah, jadi akarnya itu turun ke bawah terus, saudara, mencari mata air, mencari sumber kehidupan. Nah, ketika akarnya udah dapat mata air, saudara, kemudian tumbuh kuat, tumbuh kuat, tumbuh kuat di bawah makin besar akarnya, saudara. Akhirnya dia baru tumbuh ke atas, dan karena akarnya udah kuat, waktu si pohon korma ini tumbuh ke atas, dia mampu mendorong batu-batu yang menindihnya itu, bahkan bisa membuat batu yang menindihnya itu pecah. Ya, luar biasa banget Tuhan Yesus ya, saudara ya. Mengumpamakan kita seperti pohon korma yang luar biasa ini, saudara. Ini adalah firman Tuhan yang udah zaman dulu dan terbukti sampai hari ini emang betul, saudara, pohon korma itu seperti itu, saudara. Nah, lalu pohon korma ini kan terus tumbuh, bahkan menjulang lebih tinggi daripada tanaman-tanaman gurun yang lainnya, saudara. Dia berkembang dan bertunas. Bagi tanaman gurun yang lain, kurangnya air, kurangnya gizi di padang pasir, itu menghambat pertumbuhan, saudara, tanaman-tanaman yang lain itu, saudara. Tapi tidak dengan pohon korma. Di tengah segala kesulitan, Tuhan membuat pohon korma ini tumbuh dengan baik, kuat, kokoh, bahkan akhirnya memberi banyak kegunaan untuk kehidupan banyak orang, saudara. Nah, tadi di Mazmur 13 saya bacain lanjutannya ya. Tadi kan dibilang, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Lebanon. Nah, ayat berikutnya dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita, saudara. Nah, ini berarti kan diumpamakan pohon-pohon ini adalah yang ditanam di bait Tuhan, bertunas di pelataran Allah kita. Kan ini berbicara tentang siapa, saudara? Tentang saya dan saudara. Jadi memang kadang untuk hidup berdampak jadi berkat, kadang nggak ada cara lain bagi Tuhan, kita itu ditempatkan di tengah keadaan-keadaan yang sulit, saudara. Pohon korma itu mengajari kita untuk menjadi orang yang berdampak. Berdampak itu artinya kan harus ada yang kita bagikan, harus yang ada kita sharingkan, harus ada yang kita korbankan. Bisa waktu kita, bisa knowledge atau pengetahuan kita bagikan kepada teman-teman kita, supaya teman kita juga bisa maju, saudara. Kita bisa memberikan finansial kita bisa berikan energi kita, apa saja, saudara, kita bisa bagikan sesuai dengan panggilan dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dimanapun Tuhan tempatkan kita saat ini, dalam keadaan apapun, maupun terjepit sekalipun, asal kita terus mencari Tuhan dan berakar terus dalam Tuhan, maka kita juga bisa tumbuh mengatasi segala rintangan, segala tantangan, segala kesulitan, bahkan seperti pohon korma ini kita akan bertunas, saudara. Syaratnya tadi dikatakan apa? Kita harus menjadi orang-orang benar. Pertama, kita orang benar itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi kita dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus yang telah menebus kita. Karena kita sudah ditebus dan dibenarkan oleh Tuhan, maka kita harus menghidupi kehidupan kita hanya taat kepada Tuhan, berakar terus kepada Tuhan, mencari sumber kehidupan itu, yaitu air hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri, saudara. Dan tadi dikatakan karena kita kepunyaan Tuhan, ya kita itu karena udah ditebus oleh Tuhan, ya mesti taatlah, saudara, sama Tuhan, sama perintah-perintah Tuhan. Ya, Tuhan tahulah kita masih banyak keinginan daging, keinginan diri sendiri, dan sering tidak taat, saudara. Makanya kalau kita taat, kita udah banyak belajar, kalau kita taat dengan kekuatan diri kita sendiri, kita pasti gagal. Oleh karena itu, kita harus terus seperti pohon korma ini, saudara, tumbuh ke bawah, akarnya kuat, terus mencari Tuhan. Sehingga dengan kasih karunia dan kebangkitan Tuhan, kita pasti dimampukan untuk hidup taat di dalam kebenaran firman Tuhan.
Sebesar apapun godaannya, kita pasti mampu. Makanya kita isi terus, saudara, pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Maka seperti pohon korma ini, yang walaupun tumbuh dalam keadaan ekstrim, panas terik di siang hari, dingin sekali di malam hari, saudara. Masa keringnya itu bisa lama, lalu tiba-tiba ada badai hujan datang, namun ia tetap kokoh, tumbuh terus, dan bertunas. Dan kemudian juga pohon korma ini adalah pohon yang evergreen, selalu hijau saudara, sepanjang masa. Dia konsisten, selalu hijau. Mau musim gugur, mau musim semi, mau musim dingin, mau musim panas, tetap konsisten hijau. Nah, kita juga saudara konsisten cari Tuhannya, konsisten taat pada Tuhannya. Salah satu kunci untuk menjadi dampak itu kita mesti konsisten. Konsisten mencari Tuhan, konsisten taat sama Tuhan. Pasti kita jadi dampak, saudara. Pasti bisa. Karena rencana Tuhan buat kita semua adalah rencana yang luar biasa, bukan rencana yang biasa-biasa. Tapi ingat, standar luar biasa itu diukur dari kacamatanya Tuhan. Jangan diukur dari pujian orang, atau menyenangkan hati orang lain. Enggak, saudara. Standar keberhasilan kita selalu harus dilihat dari kacamata Tuhan, saudara. Amin. Nah, itu yang pohon yang pertama, pohon korma. Pohon kedua adalah pohon aras. Masih tadi di Mazmur yang tadi dikatakan, orang benar akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Nah, pohon aras adalah pohon yang terkenal kayunya kuat, tahan lama, dan mengeluarkan wangi, saudara. Pohon ini juga punya repellent atau tahan terhadap serangga. Jadi ada beberapa kali di dalam ayat firman Tuhan pohon aras ini disebut, saudara. Di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan eh, pohon aras ini digunakan untuk mendirikan bait Allah. Nah, kemudian di 1 Raja-Raja 7 ayat 2 juga dikatakan bahkan Salomo juga membangun istananya dari kayu aras ini, saudara. Kemudian di Yesaya 9 ayat 10 dikatakan Nabi Yesaya juga membangun menggunakan pohon aras ini, saudara. Membangun rumah-rumah penting, saudara. Nah, dikatakan tadi orang benar tumbuh subur. Nah, untuk tumbuh, kita ini kan manusia, saudara. Kita ini punya manusia itu kan kita ada jasmani dan manusia rohani. Nah, untuk manusia jasmani kita udah tahu lah gimana untuk tumbuh, saudara. Kita rawat, kita makan yang benar, minum yang benar, hidup teratur, istirahat, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna sehingga membuat tubuh jasmani manusia rohani kita tumbuh dengan baik, jadi sehat, saudara, ya kan? Nah, itu adalah manusia jasmani kita. Tapi kita juga jangan lupa, kita juga harus memperhatikan tumbuhnya manusia rohani kita, saudara. Dan makanan utama manusia rohani kita tiada lain adalah firman Tuhan. Ingat ayatnya, bahwa kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi makanan utama rohani kita adalah firman Tuhan. Jadi harus makannya seperti kalau kita makan jasmani benar, saudara, ya kan? Dengan porsi yang benar, bikin kita kenyang. Ya demikian juga dengan manusia rohani kita. Kita harus makan firman Tuhan itu benar juga, saudara. Bukan cuman baca sekali-sekali yang mungkin lewat kadang-kadang di sosmed kita. Tiba-tiba ada ayat firman Tuhan dibaca yang cuman satu ayat gitu kan. Itu nggak apa-apa juga, saudara. Tapi itu istilahnya adalah kita lagi nyemil, cemilan, ya kan? Karena kalau kita juga kan kadang di tengah makan besar kita suka nyemil, nyemil keripik lah, nyemil mungkin kue-kue lah, itu cemilan. Nah, sama juga dengan kalau kita cuma baca sosmed, saudara, atau cuma dengar satu ayat, dua ayat, itu cemilan. Tapi untuk porsinya yang benar-benar makanan utamanya kita harus perhatikan juga supaya manusia rohani kita juga tumbuh kuat, saudara. Nah, saudara tahu bahwa pohon aras ini bisa hidup lama, saudara. Banyak yang tetap tumbuh subur, bahkan usia pohon ini di atas 100 tahun, saudara. Pohon ini juga terkenal sama tahan menghadapi berbagai macam musim dan bencana yang mungkin terjadi menimpa pohon-pohon ini, saudara. Dan Tuhan bilang orang benar juga akan tahan menghadapi apapun. Kenapa, saudara? Karena di Galatia 3 ayat 11 berkata,
Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi kita harus tetap beriman pada Tuhan dalam musim apapun, keadaan apapun, walaupun sepertinya gelap, sepertinya nggak ada jawaban, tetap percaya dan beriman pada Tuhan, dan kita pasti tidak akan tergoyahkan. Amin. Pohon yang ketiga adalah pohon zaitun, ada di Mazmur 52 ayat 8. Mazmur 52 ayat 8 berkata, "Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya." Saudara, pohon zaitun adalah pohon yang tumbuhnya itu perlahan banget, tumbuhnya itu slow banget, tetapi pasti. Jadi dia tumbuh pelan tapi pasti. Dan dia terus juga berbuah sama saudara. Bahkan setelah zaitun ini makin tua, kalau nggak dirusak orang, kalau nggak diganggu orang, itu umurnya bisa mencapai ada yang sampai 1.000 tahun. Bahkan sampai hari ini saya baca kemarin saudara, waktu saya belajar firman ini, saya juga baca-baca, cari dari chat GPT, saudara. Ternyata beberapa pohon zaitun ini sampai hari ini di daerah sana, di daerah Israel, di Yunani, di Itali, ada yang oleh para ahli itu diperkirakan umurnya udah ada yang 2.000 bahkan sampai 3.000 tahun. Ya, luar biasa, saudara. Nah, bahkan dikatakan kalau pohon zaitun ini ditebang, saudara ya, kalau yang udah matang ditebang, maka tunas yang baru itu akan tumbuh lagi dari akarnya, saudara. Nah, kemudian pohon zaitun ini minyaknya digunakan untuk bahan bakar, minyak untuk menyalakan lampu-lampu, juga jadi minyak urapan, kemudian juga jadi ointment karena bisa diolah untuk jadi bisa dijadikan kayak obat, saudara, untuk menyembuhkan luka-luka yang ada di kulit. Dan karena minyaknya juga mengandung vitamin E dan vitamin K, juga bisa dijadikan bahan dasar untuk sabun. Kemudian juga bisa dijadikan ramuan obat untuk mencegah diabetes dan sebagainya. Jadi banyak sekali gunanya, saudara. Mazmur 52 yang tadi kita baca, eh, seperti pohon zaitun ini ditulis oleh Daud, saudara. Waktu Daud menuliskan Mazmur 52, dia itu dalam keadaan tidak baik-baik. Apa yang terjadi pada saat itu? Pada waktu itu Daud sedang dikejar-kejar Saul karena Saul mau membunuh Daud. Sehingga Daud itu seperti orang buronan yang terus lari, terus lari, terus lari untuk menghindari Saul dan menyelamatkan dirinya, saudara. Tetapi meskipun dalam keadaan terjepit, dalam tekanan yang sangat hebat, mau dibunuh loh, saudara. Dalam keadaan ketakutan dan selalu berlari-berlari untuk menyelamatkan dirinya, Daud menulis Mazmur yang luar biasa ini. Dia menyadari bahwa dia seperti pohon zaitun hijau di rumah Tuhan. Nah, seringkali dalam hidup kita, seperti Daud, kita sedang mengalami tekanan, ketakutan, dan kita berpikir bahwa, pertolongan Tuhan kok itu lambat sekali ya. Cara Tuhan kerja untuk nolong kita itu kok kayaknya lamban gitu. Doa kita lama dijawabnya, kemudian tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita yang kita mau Tuhan lakukan, saudara. Tetapi di belakang layar, kita harus tahu bahwa sebetulnya yang terjadi adalah justru Tuhan sedang mengajarkan kita hal-hal yang sangat-sangat berharga. Tuhan sedang membersihkan hati kita, Tuhan sedang memurnikan pikiran kita, dan memperbaiki semua kekurangan dalam hidup kita. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan sedang merubah karakter kita, saudara. Membentuk kita menjadi lebih baik. Sehingga semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Nah, bayangkan yang dialami Daud, saudara. Pasti Daud di tengah-tengah segala stresnya, depresinya karena dikejar-kejar Saul, dia pasti pengenlah masalahnya dengan Saul ini cepat beres, ya kan? Sama seperti kita, saudara. Makanya Daud itu sering menulis kapan pertolongan Tuhan datang, segala macam gitu di Mazmur-Mazmurnya. Sama seperti kita juga pasti pengen cepat ditolong, pengen cepat sembuh kalau lagi sakit, pengen dapat pekerjaan baru kalau pekerjaan sekarang itu sepertinya membuat kita tersiksa, tertekan. Kita pengen cepat pulih kalau keluarga kita lagi dalam keadaan tidak baik. Kita pengen cepet dapat surat-surat untuk yang tinggal di US supaya kita bisa legal dan sebagainya macam. Pokoknya banyak banget, saudara,
Kita pengen semua kebutuhan kita dipenuhi, keinginan hati kita segera dijawab oleh Tuhan. Tapi itu bukan cara Tuhan, saudara. Tuhan itu bisa aja berikan semua itu gampang bagi Tuhan. Tuhan bisa berikan semua keinginan kita itu gampang bagi Tuhan. Tapi bagi Tuhan, buat apa kita dapat semua itu kalau karakter kita tidak berubah? Nah, makanya Paulus menulis di Roma 5 ayat 3 sampai 4 dikatakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan, penderitaan, tekanan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Jadi Paulus mau menjelaskan justru pada saat dalam banyak masalah, dalam tekanan, itu justru kesempatan buat saya dan saudara untuk terus bertekun. Bertekun, saudara. Sehingga kita menjadi tahan uji yang pada akhirnya akan menghasilkan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan kita tahu pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah, sekali lagi saya katakan, tidak akan pernah mengecewakan. Yang Tuhan mau kita lakukan pada saat kita banyak masalah, rintangan, jangan menjauh, tapi justru terus melatih diri kita untuk bertekun. Tekun ikut Tuhannya, saudara. Tekun terus bangun hubungan dengan Tuhan, tekun baca firman Tuhan, dan akhirnya seperti ayat yang kita belajar pada pagi hari ini, kita akan seperti pohon zaitun, tetap hijau lewat segala musim. Karena percaya, dikatakan bahwa kasih setia Tuhan buat kita kekal selamanya. Amin. Sebetulnya ada pohon yang keempat tapi nggak cukup waktunya. Jadi saudara cepat aja. Pertama pohon korma. Tuhan tempatkan kita di tempat yang sulit supaya justru kita bisa berakar mencari Dia, saudara, sumber air kehidupan. Kita kuat seperti pohon korma. Kemudian pada saat akarnya sudah kuat, bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Batu-batu yang menghalangi itu, pohon korma itu bisa hancurkan. Segala macam masalah bersama Tuhan, kita bisa tanggung, saudara. Yang kedua, pohon aras tumbuh subur terus, saudara. Untuk subur, perhatikan apa yang masuk dalam kehidupan kita. Secara jasmani, kita tahu apa yang kita makan, minum, aktivitas, olahraga, istirahat, semua yang berguna. Tapi untuk manusia rohani, kita juga harus beri perhatian yang sama. Beri makan firman Tuhan dengan porsi yang baik setiap hari. Jaga apa yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Gerbangnya adalah mata dan telinga kita. Jaga, saudara, jaga. Jangan biarkan sampai setiap benih Tuhan yang sudah Tuhan taburkan dalam kehidupan kita dicuri oleh iblis. Dan yang ketiga, pohon zaitun dikatakan tetap hijau, tetap percaya Tuhan setia. Walaupun kadang kita pikir Tuhan terlambat, Tuhan nggak lalai, Tuhan tidak pernah terlambat. Doa selalu biar Tuhan menjadikan kita seperti pohon zaitun yang terus hijau. Biar Tuhan terus membentuk, mengajar, membimbing, mengubahkan karakter kita. Semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan, diurapi. Dan akhirnya hidup berdampak jadi berkat bagi orang lain dengan karakter yang terus diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Terima kasih, saudara. Semoga renungan singkat ini memberkati saya dan saudara. Yuk biar kita mau menjadi seperti 3 pohon yang luar biasa yang disebutkan di dalam firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.